Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maraini Wulandari, NIM E1B019112 dari kelas 5C. Dalam video kali ini, saya akan membahas kasus tentang kesejahteraan masyarakat yang semakin rendah. Video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Demokrasi Pancasila yang diampu oleh Ibu Basariah SPD MPD. Kesejahteraan masyarakat yang semakin rendah. Secara ekonomi, Indonesia memang masuk dalam 16 terbesar di dunia. Karena Indonesia memang kaya dan memiliki wilayah yang luas dengan jumlah penduduk nomor 4 terbanyak di dunia. Namun dilihat dari pendapatan per kapita yang mencapai 4.900 US dollar, ternyata kesejahteraan masyarakat kita masih rendah karena baru menempati ranking ke-126 di dunia. Jauh tertinggal dibandingkan Malaysia yang ada di peringkat 69 dan negara Thailand berada di peringkat 92 dan Tiongkok berada di peringkat 93. Bahkan kita masih di bawah Sri Lanka yang menempati ranking 116. Rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk negara ditunjukkan dengan fakta bahwa jumlah penduduk miskin masih tinggi, yaitu sebanyak 2.855 juta atau 14%. Ditambahkan sebanyak 63% penduduk miskin Indonesia berada di pedesaan dan mayoritas adalah petani dan nelayan. Sementara jumlah pengangguran masih sekitar 7% dari seluruh angkatan kerja. Kondisi yang demikian, bangsa Indonesia menghadapi sejumlah masalah mendasar berupa berbagai kesenjangan sosial dan ekonomi, serta kesenjangan antar daerah dan antar kawasan, serta infrastruktur yang tidak merata. Ada beberapa indikator yang bisa dijadikan landasan bahwa kesejahteraan masyarakat Indonesia mengalami penurunan. Di sini indikator pertama yaitu Economic Index. Indikator pertama yang bisa menjadi bukti bahwa kesejahteraan masyarakat Indonesia mengalami penurunan adalah terjadi perlambatan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional dari semula di level 5,7 menjadi 4,7%. Penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi indikator pertama. Indikator kedua adalah tingginya tingkat inflasi, terutama untuk kelompok makanan. Angka inflasi untuk kelompok bahan makanan bisa menjadi gambaran bahwa terjadi kenaikan harga bahan makanan. Hal tersebut membuat tingkat kesejahteraan masyarakat juga mengalami penurunan. Tingginya tingkat inflasi terutama bahan makanan menjadi indikator kedua. Penurunan kesejahteraan masyarakat Indonesia juga disebabkan karena gagalnya kebijakan dan program pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat akibat ditundanya atau dihilangkannya program sosial seperti beras untuk masyarakat kurang mampu atau sering disebut beras miskin atau raskin. Pemerintah bukan melakukan perlindungan sosial kepada masyarakat yang terkena dampak, malah mengurangi, menghilangkan dan menunda program sosial, misalnya pemberian raskin ditunda untuk beberapa saat. Lemahnya langkah pemerintah dalam mengantisipasi dampak dari kenaikan
bahan bakar minyak atau BBM dan dilepasnya harga BBM, gas dan listrik ke dalam mekanisme pasar juga menjadi indikator yang membuat kesejahteraan masyarakat mengalami penurunan. Kesejahteraan masyarakat Indonesia karena gagalnya kebijakan program pemerintah menjaga daya beli masyarakat setelah menaikkan harga BBM dan kenaikan harga gas dan listrik dan berbagai kebutuhan pokok lain.